Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya, channel channel aku, channel Dewan Jiwa Jayangga, atau biasa juga disebut sebagai Ans Channel. Cuma di video sebelumnya kan aku udah bilang kalau nama channel ini itu mengikuti nama akun Google punya aku, jadi nggak bisa di separate atau di apa ya namanya, dipisahkan gitu. Jadi kalau nama Google-nya pakai nama lengkap, jadi ya ini juga sebenarnya pakai nama lengkap. Oke, jadi di video kali ini aku apa ya dibilangnya, bukan ngevlog, bukan apa sih, cuma aku keinspirasi aja buat bikin tanggapan menurut aku pribadi ya. Tentunya aku udah bilang, aku udah mengakui menurut aku pribadi tentang pandemi virus corona atau COVID-19 yang memang pada saat ini sedang merajalela gitu. Ini juga terinspirasi dari pengalaman aku pribadi, dan dengan mood aku yang seperti ini, dengan keadaan yang seperti ini, dengan kondisi yang seperti ini, ya aku mau berbagi pendapat menurut aku kepada semua orang yang nonton ini, terutama para subscriber dari channel ini, dan mungkin orang-orang yang ngeklik link video ini dari berbagai platform sosial media. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalkan aku punya salah, kalau misalkan aku ya banyak salah sama viewers sekalian, entah siapa yang nonton. Kalau misalkan yang merasa, entah mau maafin entah enggak, terserah, karena ini konten tentang virus corona gitu. Takutnya ini menjadi konten yang terakhir, dan mungkin ini menjadi konten yang terakhir. Ada dua faktor sih, apakah itu karena corona atau karena memang aku emang udah mau vakum dulu untuk beberapa ini ya, udah jarang upload video gitu kan. Sekarang mana lagi mau vakum karena ada alasan tertentu. Mungkin kalau sempat aku bikinin lagi video tentang curhatan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan hal-hal lain yang menginspirasi aku buat bikin video ini tuh dari kayak orang-orang sekitar, tanggapan orang sekitar tentang peraturan pemerintah yang saat ini diterapkan, atau dari rumah sendiri, lingkungan orang tua sendiri, dari kebijakan-kebijakan yang ada di sini gitu kan. Soalnya gini, misalkan aku nih keluar rumah dan setiap aku pulang dari rumah itu, aku tuh kayak diwajibin buat ya cuci tangan lah atau apapun itu gitu kan. Padahal menurut aku sih ya udah sih, ribet amat gitu. Maksudnya ribet dalam hal apa? Mungkin banyak orang yang nonton jadi menuai perdebatan dan kontroversi gitu. Oke lah, itu versi mereka gitu. Ini tanggapan versi aku. Kenapa aku bilang kayak gitu? Apalagi setelah ada info verified gitu kan. Info verified, para viewers bisa, dulur-dulur sekaliannya bisa browsing atau nonton di video YouTube lainnya gitu, tentang verified info atau info terverifikasi lah ya untuk bahasa Indonesia. Dari info yang memang sekarang sudah terbuka gitu. Karena memang dulu waktu virus corona itu pertama kali muncul, itu yang disalahkan siapa? Hewan-hewan yang ternyata tidak bersalah. Oke lah, misalkan kayak gini. Oh, katanya ini virus dari Wuhan, Cina gitu kan. Ini virus dari Wuhan, Cina. Yang menyebabkannya adalah hewan-hewan seperti tikus lah, kelelawar, ulat, dan lain sebagainya. Maaf kalau aku salah nyebutin, pokoknya hewan-hewan seperti itu yang dimakan mentah-mentah atau apapun itu gitu kan.
yang kurang higienis lah, hewan kotor atau apa dimakan mentah-mentah, sehingga menyebabkan si pemakan tersebut tertular oleh, bukan tertular sih, dikenai oleh virus corona tersebut dan akhirnya menularkan kepada sesama manusia gitu kan. Dan setelah digali lagi dan setelah ada penelitian lebih lanjut, akhirnya tanpa mereka mengakui atau mungkin mereka sudah mengakui kalau memang virus corona itu dibuat untuk sekian tahun sekali, berapa tahun lebih tepatnya, puluhan tahun sekali, 20 atau sekian tahun sekali lah gitu, untuk memang membinasakan umat manusia yang memang pada dasarnya sudah banyak kehidupan yang ada di dunia ini gitu. Daripada misalkan kalau kata ibuku bilang tuh, daripada ditembakin satu-satu, daripada dibunuh secara sengaja, diracun, kan itu jelas ya siapa yang salah, siapa yang berbuat, dan siapa yang harus bertanggung jawab gitu kan di situ. Nah kalau gara-gara virus ini kan siapa yang mau disalahin gitu kan? Toh ini gara-gara virus, tapi virusnya juga ini dibuat oleh seseorang yang memang katanya dari Wuhan sana juga gitu, untuk membinasakan khususnya sih penduduk Cina yang memang sudah membludak gitu loh, sudah membludak, akhirnya dibom, dibinasakan dengan virus tersebut yang berdampak pada sekarang seluruh dunia sekarang panik dengan pandemi corona gitu kan. Oke. Nah, terus ada tambahan lah sedikit gitu. Tambahan sedikit tentang curhatan pribadi gitu kan, berhubungan juga dengan masalah ini. Sekarang kita gitu sebagai manusia gitu, kita balik lagi ke yang hewan tadi yang salahin gitu. Kita sebagai manusia gitu yang punya perasaan, akal dan perasaan gitu, ketika menerima sesuatu seperti apa yang terjadi pada hewan-hewan tersebut, disalahkan tanpa mereka melakukan gitu kan, bagaimana sih perasaan kita gitu? Aku ngerasa empati aja gitu sama hewan-hewan yang memang tersalahkan, walaupun mereka itu emang hewan dan apa ya namanya, hewan dan tidak berakal, tidak berperasaan seperti manusia, tapi aku ngerasanya wah kacau nih gitu kan. Kalau misalkan mereka ada kaitannya, misalkan seperti misalkan halnya tikus itu membawa penyakit pes gitu kan, atau tipes atau apa gitu, yang memang kalaupun kita tidak berinteraksi gitu, hanya lewat, tapi virusnya memang kebetulan lagi berkembang di situ, akhirnya kita kena, ya sebenarnya bukan salah dia juga, tapi memang itu memang virus dari tikus itu sendiri gitu. Jadi memang oh ya udah gitu, itu emang virusnya dia, kebetulan dia lewat, kebetulan dia masuk ke rumah, kebetulan kita nggak tahu, ternyata virusnya terbang atau jatuh ke makanan atau gimana, terus kita makan, terus kita misalkan geletakan di lantai bekas tikus tersebut lewat, akhirnya kita kena dampaknya, kita sakit, kita dirawat, itu wajar gitu kan. Kita bukan menyalahkan tikus itu, tapi memang ya itu penyebabnya dari tikus tersebut, karena ya emang virus itu terutamanya dari tikus tersebut gitu. Kalau ini benar-benar nggak ada kaitannya sama hewan-hewan yang tadi disebutin kayak kelelawar atau apa gitu. Jadi ya aku ngerasa gitu, untungnya aku nggak ikut-ikutan kayak nyalahin mereka gitu pas awal-awal pandemi corona. Oke, jadi itulah menurut pendapat aku, itu yang pertama. Sebenarnya banyak sih yang mau aku utarain di sini, cuma mungkin nggak semua poin-poin yang penting-penting aja, dan mungkin video ini bakal menuai kontroversi lah ya istilahnya. Cuma aku sih orangnya ya, kalau untuk sekarang nih karakter aku udah bodo amat lah, gini channel-channel YouTube aku, ini video-video aku, opini-opini aku, serah kalian misalkan mau ngehujat apa gimana, serah gitu kan. Yang penting aku udah menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan gitu. Jadi mau komen apapun serah lah gitu. Terus kayak gini, kalau misalkan kalian udah nonton video yang sebelumnya, yang tepat beberapa waktu di upload nih, yang ini nih videonya nih, ada di video apa kanan nih videonya, pokoknya di layar. Nah ini kan video vlog tentang Tasik di saat pandemi corona kan. Apalagi pada saat itu aku bikin videonya itu pada saat PSBB gitu kan, waktu ketat-ketatnya penutupan jalan segala macam. Sebenarnya peraturan untuk menutup jalan itu atau untuk isolasi diri dengan hashtag di rumah aja
itu sebenarnya udah ada dari awal, bahkan kuliahku pun diliburkan gitu kan, kuliahku pun diliburkan, kuliah di rumah, kerja di rumah gitu kan, apapun dilakukan di rumah gitu kan, jalan ditutup segala macam, tambah lagi pada saat itu ada PSBB lebih ketat lagi, lebih bahkan pihak-pihak aparat pun yang berwenang mereka sampai muter-muter gitu ke pakai mobil, dia sampai halo-halo, kalau nggak salah kata-katanya itu, ini versi aku ya kata-katanya, cuma intinya mungkin sama gitu, intinya yaudah kalau misalkan keluar, gini gini gini, perhatian kepada seluruh warga, kalau misalkan keluar, harap pakai masker, harap pakai sarung tangan dan lain sebagainya gitu kan, bla 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 gitu. Sebenarnya aku nggak nyalain di tindakan pemerintah itu bagus gitu kan, bagus, dari lockdown atau apa ya, karena aku juga ingat satu peribahasa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Di sini bukan debat ya, jadi aku berhak untuk mengiyakan apa yang dilakukan orang lain. Cuma kembali lagi menurut aku pribadi gitu kan, sebagus-bagusnya tindakan pemerintah itu kayak gimana ya, respon dari rakyatnya tuh kurang gitu. Kayak di vlog yang aku udah tunjukin itu, bisa cek di video sebelumnya, nanti cek aja, tonton aja sampai habis. Itu masih banyak orang-orang yang berkeliaran keluar gitu, berkeliaran keluar, entah itu ke mall, jalan-jalan atau apa. Bahkan di berita-berita sebelumnya pun, jauh-jauh hari sebelumnya, semenjak kuliah dan kerja diliburkan, mereka bukan diam di rumah gitu kan, malah bepergian liburan ke pantai gitu kan. Jadi sebenarnya menurut aku sih, buat apa gitu diadain pencegahan gitu kan. Yang pertama karena itu gitu kan. Terus yang kedua, virus corona itu diciptakan untuk membinasakan umat manusia. Memang itu tujuannya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa ya memang itu tujuan dilepasnya virus tersebut gitu. Oke gitu kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi menurut aku itu tuh hal yang ribet gitu loh. Ribet dalam artian aku keluar pulang mesti cuci tangan, semprot disinfektan, pakai masker, pakai sarung tangan, segala macam, kupluk, segala macam, baju tebal, gitu kan. Apa sih gitu maksudnya gitu. Sekarang pikir pakai logika gitu tentang corona gitu. Maksudnya gini, aku tadi udah bilang virus corona dimaksudkan untuk mengurangi populasi umat manusia yang ada di dunia ini. So, gitu. Kalau aku boleh bilang, ikuti saja alurnya gitu. Ikuti aja alurnya gitu kan. You got it gitu kan. You got it and you die. Kita aktivitasnya seperti biasa gitu. Dan kalaupun memang kita kena, ya udah, kita end, kita game over gitu. Kita mati, kita meninggal gitu. Ya udah, simpel kan gitu. Daripada kita harus misalkan lockdown, kendaraan dibatasi, terus kayak gimana ya, jalan ditutup, PSBB, segala macam, pemeriksaan gitu, yang memang kurang efektif, bahkan aku bisa bilang tidak efektif lah. Lihat aja sendiri gitu di jalan gitu, orang-orang masih banyak yang berkeliaran gitu kan, orang-orang masih banyak yang lalu lalang gitu kan, bahkan tanpa masker, tanpa mengikuti peraturan gitu kan. Ya udah, jadi inti dari video ini aku cuma mau bilang, gak usah kayak gitu-gituan lah gitu. Oke lah, mungkin pakai masker atau apa masih bisa tolerir gitu. Cuma aku tuh gimana ya, bukan gak suka sih. Jadi oke lah gitu, pulang ke rumah mesti ganti baju, mesti apa gitu kan, datang keluar mesti apa, menghindari jalan-jalan tertentu, mesti gitu. Menurut aku sebelum corona dan sesudah corona lebih baik
samakan saja situasinya gitu. Karena mengingat tujuan virus corona itu untuk mengurangi jumlah populasi, ya udah ikuti saja alurnya gitu kan. Follow the scene gitu kan. Scene skenario, follow the scene gitu. Just follow what they want to do gitu. Maksudnya apa? Ya udah, mereka mau melakukan itu, ya udah, capek-capek kita mencegah gitu. Awalnya aku, wah ini memang harus dilakukan pencegahan karena kan orang-orang bilang virus ini dari hewan. Cuma aku nggak ikut nyalahin, cuma dari pernyataan tersebut aku, wah ini mah bukan hal yang disengaja gitu kan. Ya udah, aku juga ikutlah awal. Cuma setelah beredar info tersebut yang memang virus itu dibuat, aku jadi membantah dan memakan ucapanku sendiri gitu tentang pencegahan. Ya kalau gitu ngapain kita capek-capek mencegah diri sendiri gitu. Kita aktivitas aja seperti biasa gitu. Just follow the rules, just follow the condition gitu. You caught by that virus and you die. Simple kan? Jadi kalau menurut aku bakal teguh dengan prinsipku yang seperti itu. Cuma di sisi lain, kalau misalkan dari dulur-dulur atau viewer tercinta ini melihat aku pakai masker atau melihat aku taat aturan, itu sebenarnya aku bukan apa ya namanya, bukan yang mengikuti aturan tersebut. Karena sekarang, kalau dibilang pemerintah itu udah gila-gilaan banget gitu menghadapi corona. Maksudnya gimana? Kita mau pakai masker aja itu bisa sampai dipidana, di penjara gitu. Maksudnya apa sih gitu? Sekarang gini, contohnya aku pribadi gitu. Aku keluar tanpa masker, tanpa apapun itu namanya, tanpa sarung tangan, tanpa hand sanitizer, tanpa apa ya, tanpa baju tebal, tanpa pengamanan lah istilahnya. Dan kemudian virus tersebut nyerang aku dan aku mati. Pertanyaannya, yang mati siapa? Yang terhormat pemerintah atau saya gitu kan? Sekarang gini gitu kan, simpel aja lah. Aku mencuri gitu kan, aku ketahuan, yang ditangkap siapa? Ya aku gitu kan. Yang dipidana siapa? Aku gitu kan. Sekarang corona, kalau yang tadi kan pengibaratan mencuri kan emang tindakan kriminal, itu nggak boleh. Cuma yang diambil dari esensi pengibaratan tersebut adalah aku yang melakukan, aku yang bertanggung jawab, aku yang kena, aku yang dihukum, semuanya aku gitu. Kalau Anda yang melakukan, ya Anda yang bertanggung jawab gitu. Kalau dia yang melakukan, dia yang bertanggung jawab gitu. Sekarang virus corona yang memang notabene netral gitu. Aku keluar, aku kena virus, ya hidup aku berakhir. Ya udah, itu hidup aku. Kamu keluar, kamu kena virus, terus kamu mati gitu. Ya itu kamu yang mati gitu. Terus dia keluar, dia kena virus, dan dia mati, dia meninggal. Ya udah, dia yang meninggal gitu. Itu menurut aku. Jadi pemerintah, jadi terkesannya tuh kayak ngurusin hidup orang lain gitu. Ngurusin hidup orang lain di tengah-tengah yang memang kita harus seperti itu gitu. Alurnya memang harus seperti itu. Virus itu diperuntukkan untuk mengurangi jumlah populasi. Jadi intinya kita berprinsip untung-untungan aja gitu. Kita keluar tanpa pengamanan, kita nggak kena virus, ya berarti kita untung. Kita masih ditakdirkan untuk hidup gitu. Kalau misalkan kita keluar, kita kena virus, ya berarti kita memang harus sudah mati. Kayak gitu. Simple kan? Jadi apa yang mesti kita lakukan gitu? Aktivitas seperti biasa aja. Jadi aku lebih ke prinsip ya untung-untungan aja gitu. Seperti hidup pada umumnya gitu.
Ya mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan, gitu kan. Just follow the rules, follow the situation, follow the scene. If you get the disease and you die, udah. Sekarang ya aku keluar tanpa apa-apa sekali lagi gitu kan, dan pulang ke rumah dengan selamat. Ya karena aku sebagai muslim, jadi aku bilangnya alhamdulillah gitu. Ya Allah, alhamdulillah aku masih diberikan kesempatan untuk hidup gitu di tengah pandemi corona seperti ini gitu kan. Ini aku sih agak senyum, agak ketawa, bukan apa-apa, bukannya aku bercanda, bukannya aku, tapi aku emang agak geli, pengen ketawa sendiri gitu dengan keadaan yang seperti ini gitu, yang menurut aku bertentangan. So, ya udahlah ya. Ya udahlah, mungkin kayak gitu aja lah. Ya udah, mungkin kayak gitu aja lah video kali ini. Kalau ada yang mau debat, ada yang mau apa, ada yang mau kasih saran, kasih kritik, kasih bulian, serah kalian, komen aja di bawah. Kalau kalian suka sama videonya, kalian like. Kalau kalian satu prinsip sama saya, sama aku, berarti kita best buddies. Udah gitu aja. Ya udah, sekian dari video ini. Makasih yang udah nonton sampai habis. Ini juga nggak tahu durasinya udah berapa. Kayaknya mau edit sih karena cuma gini-gini aja. Ya udah, jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau nggak suka dislike. Kalau misalkan mau mencurahkan isi kepala juga, komen aja di bawah. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi intinya adalah, buat aku pribadi adalah, ya udah, kita keluar aja seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Kalau misalkan kita kena, kita mati, ya udah, itu memang kita harus seperti itu. Pencegahan. Oh ya, satu lagi, pencegahan. Oke, boleh pencegahan, tapi kalau ternyata kita kena juga, ya buat apa gitu? Lebih baik nggak usah sekalian gitu. Kalau menurut aku, kita udah capek-capek pakai masker, kita udah capek-capek pakai segala macam, hand sanitizer, sarung tangan, segala macam, tapi nyatanya kena lagi, ya udah, gitu kan. Simple. Intinya just follow the rules, follow the condition, follow the situation. If you caught by the virus, and you will die. Udah, gitu aja. Makanya tadi di awal video aku minta maaf kalau misalkan ini jadi konten terakhir aku, karena faktor pertama ya, bukan yang kedua. Ya mungkin karena aku udah mati ditelan virus corona gitu. Ya mungkin buat kalian yang ngedoain semoga aku baik-baik aja dan bisa ngelanjutin konten, ya makasih. Tapi buat yang ngedoain aku cepat mati juga makasih gitu. Aku juga jadi kepingin curhat nih, mungkin di video selanjutnya. Kalau keburu juga, kalau aku masih hidup itu juga ya. Mudah-mudahan aja lah. Oke. Sekian video tentang pendapat aku mengenai virus corona. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Sampai ketemu di surga nanti. Anjay.